Joining our hearts and hands, but in His love we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. You're my friend forever. We reveal His prayer, become one forever. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yadri dan Kuku Sam di sekolah minggu online. Nah, adik-adik apa kabar minggu ini yuk? Wah, pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Terlebih dahulu mari kita akan memuji satu lagu pujian mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Yuk berdiri yuk, ikuti gerakan Contoh dan Koko Sam ya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ikuti kuku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita masih akan bersemangat, kita masih akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Sekali lagi
Karena kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi kita, berarti kita wajib harus berjalan bersama dengan Yesus. Baik kita sedih maupun kita senang, kita harus tetap berjalan bersama dengan Yesus, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi, mengatakan Allahku besar. Ikuti gerakan contoh dan kekesan ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita akan menyanyikan Baca Kitab Suci. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang tertib ya, duduk yang manis. Selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik semua, ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sekarang kita mau mendengar cerita Alkitab. Semuanya sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah sarapan? Oke, jadi semuanya sudah siap ya untuk mendengar cerita Alkitab. Sebelum mendengar cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Angkat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa ya. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, sekarang kami mau mendengar cerita Alkitab. Tuhan berkati kami agar kami mengerti
Kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kalian pernah merasa takut nggak? Pasti semuanya pernah ya. Apalagi sekarang ada virus corona, semua orang takut. Jadi kalau takut, apa yang harus kita lakukan? Nah, cerita Alkitab hari ini juga tentang bangsa Israel yang ketakutan. Apa yang terjadi ketika mereka ketakutan? Apa yang membuat mereka takut? Kalau ingat-ingat lagi cerita minggu lalu itu tentang apa ya? Yuk, siapa yang ingat? Ya, tentang bangsa Mesir mendapatkan 10 tulah dari Tuhan. Yuk, siapa yang ingat 10 tulah itu apa aja? Yang pertama, air menjadi darah, benar. Yang kedua, kata ya, banyak sekali katanya. Lalu yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar, benar. Yang keenam, ya setelah penyakit pada ternak, penyakit sampar pada ternak ya, lalu barah, penyakit pada manusianya. Setelah itu hujan es. Setelah hujan es, ya belalang. Setelah belalang, gelap gulita, semua gelap gulita. Wah, nggak enak sekali ya gelap gulita ya. Lalu yang ke-10 yang terakhir, semua anak sulung bangsa Mesir itu meninggal. Nah, setelah 10 tulah, barusan Raja Firaun bilang, yaudah bangsa Israel pergilah dari tanah Mesir. Kalau kalian nggak pergi nanti bisa mati semua bangsa Mesir semua. Akhirnya bangsa Israel pun dibiarkan pergi oleh Raja Firaun. Nah, setelah bangsa Israel dibiarkan pergi oleh Raja Firaun, apa yang terjadi ya? Nah, apakah Raja Firaun benar-benar merelakan bangsa Israel pergi, atau Raja Firaun mengejar mereka, menangkap mereka kembali ke tanah Mesir? Mau tahu ceritanya? Kita nonton dulu videonya ya. Yuk kita nonton video. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,
Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Gimana ceritanya adik-adik? Apa yang terjadi? Ternyata Raja Firaun enggak rela bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, sehingga ia mengirim pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Apa yang terjadi ketika pasukan Firaun itu mengejar? Waktu itu sudah malam ya. Tuhan memberikan tiang awan sehingga pasukan Firaun itu kegelapan, mereka tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat bangsa Israel ada di mana. Saat itulah Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya. Apa yang terjadi ketika Musa mengulurkan tangannya? Ingat waktu itu kan mereka berkemah di tepi laut Teberau ya. Mereka sedang ada di tepi laut. Mereka ketakutan, bagaimana ini? Pasukan Firaun sudah mengejar, sedangkan di depan itu ada laut. Apa yang harus mereka lakukan? Maka Musa mengulurkan tangannya, dan apa yang terjadi? Terjadi angin kencang sekali, sehingga air laut itu bergerak, dan akhirnya air laut Teberau itu terbelah dua. Airnya ada yang di sini dan ada yang di sini, tapi di tengah-tengahnya kering, sehingga bangsa Israel bisa berjalan melewati tanah kering itu sampai ke seberang laut Teberau. Nah, ketika bangsa Israel itu sudah sampai ke seberang laut Teberau, ternyata pasukan Firaun sudah mengejar nih. Mereka sudah sampai di tengah-tengah laut Teberau. Mereka sudah mengejar. Dan Tuhan membuat roda pasukan berkudanya pasukan Firaun itu semuanya jadi miring, jadi susah berjalan gitu. Dan ketika pasukan Firaun itu mau balik lagi, apa yang terjadi? Musa mengulurkan tangannya lagi, maka air laut yang tadinya ada di kanan dan kiri mereka bersatu kembali, sehingga pasukan Firaun tenggelam dan mati semua. Begitulah kuasa Tuhan ya. Jadi waktu bangsa Israel ketakutan, apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Sama seperti kita pada masa pandemi ini, mungkin kita semuanya ketakutan ya karena virus corona ini. Tapi jangan takut, Tuhan menyertai kita. Yang penting kita tetap ingat, harus tetap memakai masker kalau keluar ya, harus cuci tangan, sering cuci tangan, lalu menjaga jarak. Terus jangan pergi ke mall dulu ya, jangan keluar-keluar makan di tempat yang ramai ya. Kita harus menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona. Oke? Nah, kita akan membaca ayat Alkitab pada Yesaya pasal 41 ayat 10a. Kita baca bersama-sama ya.
Janganlah takut, Janganlah takut, sebab aku sebab aku menyertai engkau. menyertai engkau. Sekali lagi ya. Yesaya pasal 41 ayat 10a. Janganlah takut, Janganlah takut, sebab aku sebab aku menyertai engkau. menyertai engkau. Jadi kita harus percaya Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut. Mari kita berdoa untuk menutup cerita Alkitab kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa ya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami sudah kami sudah mendengar mendengar cerita Alkitab. cerita Alkitab. Kami Kami tidak takut. tidak takut. Kami percaya Kami percaya Tuhan selalu Tuhan selalu menyertai kami. menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Dalam Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya cerita yang tadi dibawakan Lause tentang apa? Contoh, kira-kira tadi ceritanya tentang apa ya? Masih ingat dong ceritanya tentang Musa dan bangsa Israel menyeberangi laut. Laut apa ya, contoh? Itu adalah laut Teberau. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berkata, Aku istimewa. Karena kita semua istimewa di mata Tuhan, itu berarti menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Ikuti gerakan hukum dan contoh ya. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Lalu, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti contoh sekali lagi ya. Mari tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur pada hari ini pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat menguatkan kami untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Join me.